Saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Senin, tanggal 2 Maret 2026 dalam masa Prapaskah yang pertama. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, kami adalah pendosa yang Engkau kasihani. Bantulah kami untuk berani membuka diri kami secara jujur di hadirat-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 36 sampai 38. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah kamu murah hati sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik dan dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita saat ini sedang berada dalam masa Prapaskah yang kedua di hari Senin. Sebuah rahmat untuk kembali kepada Tuhan dengan hati yang diperbaharui. Hari ini sabda Tuhan mengajak kita untuk merenungkan pesan yang sangat sederhana, namun menjadi sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Yesus berkata, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Dalam dunia yang sering cepat menghakimi, mudah menyalahkan, dan lambat mengampuni, justru Yesus mengajak kita menjadi pribadi yang penuh belas kasih. Prapaskah bukan hanya tentang puasa makanan, tetapi terutama tentang pertobatan hati. Hati yang diubah menjadi serupa dengan hati Allah. Yesus juga berkata atau mengajar kita agar supaya kita jangan suka menghakimi sesama kita. Seakan-akan kita ini adalah orang suci, orang saleh, dan tidak kenal dosa, sementara yang lain itu adalah orang berdosa. Karena ukuran yang kita pakai untuk mengukur sesama kita, ukuran yang sama itu akan kita dipakai untuk diukurkan kepada kita. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa kita seringkali begitu mudah menghakimi sesama? Karena kita sering melihat orang lain dari kesalahannya, bukan dari perjuangannya. Kita melihat luka orang lain, tetapi lupa bahwa mungkin ia sedang berjuang dalam kesakitan yang tidak kita pahami. Kita terkadang bisa begitu gampang melihat selumbar yang ada pada sesama kita, sementara balok dalam mata kita sendiri kita
tidak bisa melihat. Kita mau mencampuri urusan keluarga lain, orang lain, karena kita merasa bahwa kita orang sempurna. Padahal kehidupan keluarga kita, rumah tangga kita juga masih lebih banyak yang belum beres. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, di keluarga kadang suami menghakimi istri, di komunitas kita menghakimi sesama sebagai rekan pelayanan, di tempat kerja kita cepat memberi label tanpa memahami latar belakang. Padahal kita sendiri hidup dari belas kasih Tuhan setiap hari. Prapaskah mengajak kita berhenti sejenak dan bertanya, apa aku ingin dihakimi berdasarkan kesalahanku? Atau aku ingin diperlakukan dengan belas kasih? Kalau kita ingin dikasihi dalam kelemahan, maka kita pun dipanggil untuk mengasihi dalam kelemahan orang lain. Mengampuni bukan berarti melupakan luka begitu saja. Mengampuni adalah keputusan untuk tidak membiarkan luka itu menguasai hati kita. Seringkali yang paling menderita bukan orang yang bersalah, tetapi hati kita sendiri yang menyimpan kepahitan. Yesus tidak berkata, ampuni jika dia layak. Ia berkata, ampunilah dia. Karena pengampunan adalah jalan kebebasan. Di masa prapaskah ini, mungkin Tuhan mengundang kita untuk berdamai dengan pasangan, dengan anggota keluarga, dengan rekan kerja, atau bahkan dengan diri sendiri. Kadang yang paling sulit kita ampuni adalah diri kita sendiri. Kita terus dihantui masa lalu, namun sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita, Allah tidak memperlakukan kita seturut dosa yang kita lakukan, melainkan menurut kasih-Nya. Yesus memakai gambaran takaran yang dipadatkan dan dicurahkan ke pangkuan. Artinya, Allah tidak pernah kalah dalam hal murah hati. Apa yang kita tabur dalam hidup, itu pula lah yang akan kita tuai. Jika kita menabur kebaikan, kita akan menuai damai. Jika kita menabur pengampunan, kita akan menuai kebebasan. Jika kita menabur belas kasih, kita akan menuai sukacita. Jika kita suka mencampuri urusan orang lain yang bukan menjadi urusan kita, maka percayalah hidup kita tidak akan pernah tenang. Di dunia yang penuh persaingan dan egoisme, kemurahan hati adalah tanda bahwa kita benar-benar murid Yesus. Prapaskah bukan soal mengurangi, tetapi juga soal memberi. Memberi perhatian, memberi waktu, memberi penguatan, memberi doa, dan lain-lain. Hidup kekatolikan diukur bukan dari seberapa banyak kita memiliki, tetapi seberapa besar kita memberi. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui sabda Tuhan yang diperdengarkan kepada kita pada hari ini, Tuhan mengajak kita menjadi cermin hati Bapa, murah hati, tidak menghakimi, siap mengampuni, dan berani memberi. Masa Prapaskah adalah perjalanan kembali ke hati Allah, dan hati Allah adalah hati yang penuh belas kasih. Semoga permenungan saya pada hari ini tidak hanya menjadi teori belaka, tetapi sungguh-sungguh kita laksanakan dalam seluruh kehidupan kita, sehingga akhirnya kita sungguh-sungguh semakin disebut sebagai murid-murid Yesus yang sejati. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh belas kasih, Engkau mengajarkan kami untuk murah hati seperti Bapa di surga. Seringkali kami mudah menghakimi, sulit mengampuni, dan pelit dalam memberi. Di masa Prapaskah ini, ubahlah hati kami,
Lembutkanlah hati yang keras, sembuhkanlah hati yang terluka, bebaskanlah kami dari kepahitan dan dendam. Ajarlah kami untuk melihat sesama dengan mata kasih-Mu, mengampuni dengan hati-Mu, dan memberi dengan kemurahan-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.